Hi everyone, welcome to another episode of Story Talk. Aku senang banget hari ini karena kita akan bahas about something yang jarang banget dibahas nih, especially online. Karena a lot of people still find this topic, I don't know why, taboo if you will. Jadi I am so happy to introduce Marshanda for joining me today. Dan kita akan membahas beberapa hal tentang mental health and how to overcome it. So let's welcome Marshanda on the screen. Hi Caca. Thank you so much. Thank you so much ya for joining me today, and thank you so much for being open juga to talk about mental health. I'm so happy to have you here today. I'm happy to be here. Thank you for having me. Hey, nah aku ngeliat kan di platformnya in your personal IG that you talk a lot about mental health, and you like to educate people, you like to share your experiences. Nah, boleh gak diceritain apa sih gitu? Why are you doing this? Karena kan ini hal yang mungkin bisa dibilang tabu ya. Not a lot of people do this gitu kan. Jadi menurut statistik beberapa dekade terakhir di dunia ini tingkat penderita depresi di seluruh dunia itu meningkat drastis, sangat drastis sekali, lebih dari sekian ribu persen. Jadi a lot of people itu membutuhkan seseorang yang mungkin bisa mempunyai masa yang banyak atau ada akses ke media untuk halayak umum yang luas, yang bisa menyuarakan isu-isu yang banyak dianggap masih diberi stigma lah sama masyarakat luas, yaitu tentang mental health. Sementara banyak sekali orang yang membutuhkan edukasi dan penyebarluasan knowledge tentang mental health itu sendiri, karena semua orang tanpa terkecuali pasti pernah mengalami tekanan, pasti pernah stres. Dan mungkin something yang worse than just stress, maybe depression, maybe anxiety, kepanikan, kecemasan dan sebagainya. So I feel like I myself had the journey, perjalananku sendiri tuh secara dalam segi mental health juga panjang dan seperti roller coaster, dan it's all beautiful, it's all magical, it's wow banget, dan ada saat-saat dimana aku broken banget juga, and I feel like I don't wanna be a public figure yang hanya memperlihatkan sisi baiknya aku aja. Aku juga pengen ketika aku lagi struggle, I wanna show it to the world so that ketika aku successful, ketika aku sedang mendapat pencapaian, mereka melihat bahwa I'm only a normal human being just like everyone else. Ketika aku menyebarkan inspirasi tentang mental health, mereka tahu bahwa aku juga pernah struggle. Mereka lihat ketika aku jatuh, so they can relate to what I share. So wow, and that takes a lot of strength sama courage to do that. So I really commend you on doing that. Aku sendiri juga pernah went through a period of really bad depression. Yang semua tadi udah disebut itu, I've been through all that juga, dari yang depression, dari yang anxiety, dari yang sampai gak bisa bangun dari ranjang, yang all of those lah, suicidal dan segala macam. I've been through all of that juga gitu. Jadi on behalf of everyone, I just want to thank you from the bottom of my heart for speaking out, dan juga for sharing gitu, karena ya balik lagi, not everybody mau melakukan itu, and yet here you are doing it, and I think it's really beautiful. Thank you so much. Nah, mungkin boleh gak cerita buat teman-teman dikit, kayak kapan sih kita tuh I guess you can call it punya masalah, karena semua orang ya hidup pasti kan up and down, pasti orang punya masalah gitu kan. When is it becoming an issue? Kapan sih tanda-tandanya tuh apa sih when it becomes an issue yang kita tuh harus deal with gitu? Yang paling fundamental adalah hal itu menjadi masalah apapun itu ketika si manusia ini, si individu ini merasa bahwa salah jika dalam hidupnya ada masalah. Salah ketika dia mengalami hal yang buruk, bahwa itu adalah salah ketika dia tertimpa musibah, salah ketika dia mengalami kesialan, atau dia mikir kenapa sih gue sial banget, dan punya cara pandang seperti itu that's where it becomes a problem, or that's where it becomes wrong. Karena sebetulnya hidup itu pasti ada putih, ada hitam, ada indah, ada buruk. So it's part of our life. Ketika kita mau masuk ke dunia ini, kita udah sign kontrak bahwa oke, dalam hidup kamu nanti akan ada masa-masa yang gampang, akan ada masa-masa yang susah. Jadi ketika masa susah itu datang, kita nggak perlu kaget gitu loh, karena itu udah part of the deal sebenarnya.
Yeah. Jadi ketika kita menganggap itu, melabel itu sebagai sesuatu yang salah, kita jadi denial, kita jadi nggak bisa terima, dan disitulah muncul depresi, stres, anxiety dan sebagainya. Oke, jadi the first sign adalah tidak bisa menerima atau menyadari bahwa ya memang sometimes things just doesn't happen sesuai ekspektasi aja gitu ya, seperti itu ya. Nah, what do you think about the whole victim mentality? Karena kan kayak banyak orang yang berasa, aduh, kenapa sih hidupku seperti ini? Kok kayaknya gua sial banget sih? You know, like a lot of victim mentality seperti itu. Kalau dari aku sih, yang membuat orang itu bisa berada dalam victim mentality atau mental merasa selalu bahwa dirinya adalah korban, itu adalah karena bisa jadi dia nggak tahu bahwa to play victim is actually you're not serving yourself. Dia nggak tahu itu. Dia pikir bahwa play victim all the time is okay. Bahkan mungkin dia mencontoh dari orang tuanya atau lingkungannya, orang-orang terdekatnya. Jadi dia melihat itu, dia melakukan itu dan tidak merasa bahwa itu adalah masalah. Sementara in order to heal, untuk bisa sembuh dari luka batin kita, untuk bisa berkontribusi yang lebih besar kepada masyarakat, kita harus heal ourselves dulu. And I'm sure you're going through this as well. That's why you told me in our first conversation kan, in the beginning. So we need to like fix ourselves inside. Kita harus sembuhin holes, lubang-lubang di hati kita, luka batin kita, baru kita bisa membantu dan menyembuhkan orang lain juga. So true, so true. Nah, what about orang-orang yang berasa malu? You know, like masih kan banyak yang seperti itu kan. Kayak banyak orang yang they actually sebenarnya mereka butuh help, mungkin professional help even. And yet mereka takut untuk reach out ke orang, untuk even cerita ke orang gitu kan. Nah, kalau misalkan from your experience gitu, from your journey, kayak what do you think, kayak tanggapanmu tuh gimana? It is sometimes hard to ask for help ya, karena kan banyak orang yang berpikiran ketika saya minta cari bantuan, ketika saya mengakui bahwa saya butuh pertolongan, that means I'm weak. Ada banyak weak ya, itu tanda-tanda kelemahan. Padahal sebenarnya kita minta bantuan kepada orang, pada profesional atau pada orang yang capable untuk membantu kita, itu sebenarnya pintu pertama menuju perjalanan di mana kita menjadi our own hero, our own pahlawan, our own rescue. So itu adalah pintu pertama sebenarnya. Jadi mencari bantuan, mengakui bahwa we need help and it's okay to need help. It's even brave to ask for help. Jadi itu sebenarnya sangat necessary untuk dilakukan, dan hapuslah cara berpikir bahwa jika kita minta bantuan itu kita adalah lemah. Enggak, justru kita berani karena it takes courage untuk kita meminta bantuan sama orang lain. Yes. Nah, tapi bagaimana kalau lingkungannya itu tidak bersependapat? Oke. Kalau lingkungan, kalau buat aku pribadi, kita itu sebenarnya yang namanya ring satu nih, orang-orang terdekat dalam hidup kita. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang bisa kita pilih. Itu adalah pilihan. Jadi kita bisa create habitat kita. Kita ini mau dikelilingi dengan orang-orang seperti apa? Karena kalau mengutip Jim Rohn bilang, kalau kita mau tahu kualitas kita sebagai seorang individu itu seperti apa, kita lihat 5 orang yang kita paling banyak spend time sama mereka di dalam hidup kita tuh siapa aja 5 orang ini. Kita lihat mereka, average rata-ratanya mereka, quality-nya sebagai seorang individu seperti apa, itulah kita. So when I first found out about that quote, aku sendiri langsung mendefinisikan di kertas. Aku tulis, aku pengen dikelilingi dengan orang-orang seperti apa. Aku tulis di kertas sifat-sifatnya, and then their ambition for life, their dreams tuh seperti apa. Mereka tipe orang yang punya passion, mereka tipe orang yang driven dan sebagainya, orang-orang yang knowledgeable, orang-orang yang highly intellectual dan sebagainya. Lalu aku mencari orang-orang itu, aku cari mereka, and I become friends with them. Dan aku menjadikan orang-orang ini justru menjadi ring satu dalam hidup aku. So orang-orang yang tadinya sudah ada dalam hidup aku sejak aku lahir, itu tetap ada. Nggak harus juga aku say goodbye to them, enggak. Tapi untuk spend more time with me, aku cari orang-orang yang karakteristiknya sesuai yang aku mau menginfluence aku ya seperti apa. So lingkungan itu, kalau misalnya kita punya lingkungan juga yang penuh stigma terhadap mental health, yang make us feel ashamed for asking for help, it's not healthy. It's not. Mungkin mereka juga nggak bermaksud jahat, tapi we deserve better, dan kita bisa create better environment for us.
Jadi balik lagi, take back your power gitu ya. Kalau Yes. memang yang sekarang nggak sesuai, ya do something about it, cari yang lebih sesuai gitu. Jangan cuma pasrah-pasrah aja seperti Betul itu. sekali. Itu exercise yang bisa dilakukan untuk ngefilter lingkungan kita atau untuk kita lebih aware gitu ya, orang-orang dalam Ya, lingkungan kita ya. itu healthy for our well-being atau enggak. Itu kita bisa Ya. tulis nama 5-10 orang yang paling sering kita habiskan waktu bersama mereka. Terus udah gitu kita tulis tanda plus atau minus di sebelah nama itu. Kalau kita ingat-ingat Okay. setiap kali kita spend time sama si A dan B dan C misalnya, Yeah. satu-satu, misalnya sama si Yeah. A, kita itu lebih sering ngerasa negatif atau lebih sering ngerasa drop setelah ngobrol sama dia, kita jadi ngerasa low, atau kita malah ngerasa uplifted. Kalau kita ngerasa uplifted, kita tulis yang tanda plus. Kalau kita lebih sering ngerasa negatif, ya kita tulis tanda minus. Dan begitu di nama-nama berikutnya juga. Jadi kita lebih tahu bahwa oh, kalau yang tandanya banyak, yang tanda plus, kita lebih sering spend time sama mereka. Yang tandanya minus, minimize spending time with these people. Gitu. But what if itu family kita, like orang tua kita atau siblings kita gitu, itu gimana tuh? Ada cara berat dan cara mudah. Honestly. Okay. Jadi kalau cara beratnya adalah kita mau cara berat dulu atau cara mudah dulu? Yang berat dulu deh. Oke. Cara berat adalah we become what we want them to be. Kita jadi contoh, kita jadi role model buat mereka, sehingga ketika kita punya ekspektasi mereka menjadi seperti A, B, C, D gitu misalnya, kita sudah mencontohkan itu gitu. Jadi kita bisa menginspirasi mereka to change to be better, the way we live our life, the way we do be ourselves. Dan itu cara susah. Tapi yang namanya sistem keluarga itu seperti gerigi-gerigi yang dibalik jam dinding, tau kan ada gerigi-gerigi yang jadi sistem family itu ada satu orang yang gerak atau satu orang yang berubah, yang lainnya akan ikut bergerak, nggak mungkin diem. Jadi ada satu orang yang mengeducate dirinya tentang spiritual growth, tentang personal growth, business education dan sebagainya. Satu keluarga akan terpengaruh dalam waktu mungkin yang sebentar atau mungkin lama juga bisa gitu. Tapi itu cara yang agak effort. Nah, kalau cara yang mudahnya adalah ketika kita sudah merasa okay, it's impossible to inspire my brother misalnya. Misalnya it's impossible, they're too toxic or whatever. Itu what we can do is kalau mereka adalah anggota keluarga, kita bisa minimize our exposure with them. Tapi kita masih berhubungan, cuman kita minimize our exposure to them and don't ask for advice to them. Karena itu ya kuncinya ya, don't ask for advice ya. Ya karena kalau kita sudah menaruh seseorang di posisi sebagai orang yang memberi kita nasihat, that means orang itu punya influence dan power besar over our decisions. So kita mau orang ini orangnya kayak apa, kita mesti bener-bener pikirin. Yap. Itu I totally agree sih. Jadi when I first started on my journey juga, kayak I kept thinking that, aduh ini gimana nih, husbandku gini, familyku gini gitu. I keep thinking like that. Terus kayak mungkin masih playing victim if you will, kayak aduh kenapa sih kok gue dapetnya suaminya kayak gini gitu, misalkan gitu, playing victim. Kenapa sih anak-anaknya kok kayak begini sih gitu, karena at that time di saat kitanya kacau kan semuanya serba kacau ya, kayak relationship kacau, anak-anak kacau, semua hidupnya kacau gitu. And then yang what I learned juga sama sih, things change when you change. So if you want your relationship with your kids misalkan to be better, ya you have to be better dulu gitu. Because when you change, semuanya kayak kamu bilang tadi kan, I love your example analogi yang jam dinding, yang satu muter, yang satu ikut muter. And that is so true. Jadi awalnya tuh kayak I was pessimistic kan, kayaknya I've been working so hard on myself, personal development ini itu, ikut seminar, bla 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 segala macam. Tapi kok masih kayak begini Why sih? are you Gitu, the only sekali one pulang. juga gitu ya? Why are you the only one working on that? Nah iya bener. Sedangkan kalau ajak suami kan kayak ngapain sih kamu ikut kayak gitu gitu, dia kayak he doesn't believe in it gitu kan. Jadi kayaknya kenapa sih gitu. Tapi you're right gitu. Setelah when I started to be more aware that I take responsibility, karena balik lagi kan semuanya is action and reaction. Kita do something makanya mereka do something gitu kan. Jadi it's not always entirely their fault juga, most of it juga my fault juga. Jadi when I focus on misalkan kita lagi kurang baik hubungannya, lagi berantem misalkan, kayak what can I do instead of
kan lo harusnya gini, kayak Eric lebih gampang kan nyalain orang, lu kan harusnya gini, that's easier. Tapi when I focus on me, okay, what can I do? Gue salahnya di mana, gue responsible-nya sampai mana, and that's when things start to change. Jadi kayak, gue udah gak mau kayak gini lagi. This is what I want. Instead of that, this is what I want. Nah, terus kayak tiba-tiba kayak magic aja, kayak literally magic, yang sebelumnya kayak chaos, tiba-tiba, loh, kok anak-anak bisa jam berapa waktu tidur gitu. Biasanya kayak nangis dulu lama nih temen, ya yang kayak gitu-gitu. Ini kayak, wow, what happened gitu. Kayaknya it was just magic. Jadi that's when I realized that wah, ternyata pengaruh cara kita berpikir, energi kita tuh sangat mempengaruhi semuanya gitu. Jadi dan I don't think it's magic. I think you really did a hard work on yourself, to be honest. Right? You just didn't mention that. That's what happened. Karena it takes a big change to change things outside of us. We need to change what's inside, and it's huge, a lot of work. It is. It is. Tapi kuncinya tadi sih, what you mentioned yang dari awal, being vulnerable. Jadi I realized that dulu I keep focusing on gak boleh appear weak, harus kuat, harus kayak selalu kayak begitu. Malahan makin begitu makin berantakan semuanya. But when I allow myself to be weak, itu sebenarnya when you're actually really really strong jadinya. Ya, dari sana baru dapat strength-nya, baru dari sana baru ya pelan-pelan things get better gitu. Jadi kita akan baru tahu seberapa kuat diri kita ketika kita udah nggak punya pilihan lain other than to just be strong. And our weakest moments, that's when we are the strongest. Bener. At the darkest moment yang kayaknya udah masuk goa, udah masuk into a deep well, yang kayaknya udah nggak kelihatan lagi atasnya gimana, how am I gonna crawl out of this gitu. Jadi melantur. Oke, sorry, balik lagi ke pertanyaan. So, what do you do? Apa aja sih yang kamu lakukan when you're down? Pasti kan ya nama hidup there's up and down gitu kan. Even with all the development work that we do, pasti masih ada masa-masanya yang kita terpuruk lah gitu. So what do you do then? I let it be. I let myself be. Yes. I let myself cry. Aku biarin diri aku ngerasa kecewa. Aku biarkan diri aku merasa marah. Karena aslinya aku itu orangnya, I grew up in this showbiz industry, sambil syuting, sambil sekolah dan sebagainya. So I have to appear strong all the time, just like what you told me. I have to show to other people that I'm okay every time. Jadi aku jadi nggak melatih diriku untuk merasa sebenarnya. Jadi for me untuk merasakan emosi-emosi nggak nyaman itu sesuatu yang butuh effort. Dan automatic coping mechanism aku adalah to numb my feelings. Karena aku kan harus dituntut untuk udah harus take nih, udah harus syuting, udah harus ganti baju, udah harus ketemu ini dan sebagainya. So it takes like a mechanism di mana aku harus bisa show to people that I'm fine all the time kan. Jadi when the time is hard, ketika aku lagi punya masalah, ketika aku lagi merasakan perasaan gak nyaman itu treasure malah buat aku. Karena disitulah aku baru bisa dapat kesempatan untuk heal segala sesuatu yang terpendam karena working itu selama in the past of my life gitu, in my past. So I just let it be. Karena aku percaya dengan feeling kita bisa healing. So I love that. Dengan feeling kita bisa healing. Kita harus bikin quote tuh. Feeling is healing. So it's very justru salah kalau nggak pernah ada rasa yang salah dalam diri kita. Justru nggak normal buat aku ya. Dan menurut aku istilah labil, kan ada orang yang bilang lo labil tuh seakan-akan tuh nggak baik. Jadi manusia itu yang benernya tuh mestinya seakan-akan harusnya selalu stabil. Nah itu sangat tidak manusiawi dan tidak normal justru. Karena nggak mungkin namanya manusia itu akan selalu tenang, happy terus kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin banget. So embrace all of the dynamics. Embrace the roller coaster ride, dan justru dengan kita semakin berani mengeluarkan rasa-rasa yang gak nyaman dalam diri kita, malah emosi-emosi negatif itu malah justru nggak trap di dalam badan kita. Kalau katanya Dr. Bradley Nelson, penulis buku The Emotion Code, dia bilang kita itu kalau memendam perasaan, dia itu bisa literally tersimpan di dalam organ kita sehingga menjadi penyakit fisik.
So it's very important. Yes, it's very important to let our feelings come up to the surface. Kalau perlu nangis nggak apa-apa. Dan baru dengan begitu feeling itu akan bisa meninggalkan sistem our body, our energetic space dan our soul gitu. When I was really young, kayak masih kecil banget, I was a crybaby. Jadi itu kayak dikit-dikit nangis gitu. Jadi suka diledekin sama orang, especially my older brother. I'm the youngest, jadi my older brother tuh selalu kayak ledekin. Terus udah gitu, after that aku ke Singapura. Jadi I didn't grow up with my family, with my parents. I grew up by myself. Jadi umur 6 tahun aku ke Singapura. And then di sana I felt lonely kan. Maksudnya karena alone gitu kan, gak ada siapa-siapa gitu. Jadi I used to cry a lot pas masih kecil. Nah, terus dari sana I remember kayak, aduh, I'm so lonely gitu. Dan sampai akhirnya tuh ada satu titik, I don't remember when, I began to feel like, kayaknya gak boleh deh nangis terus kayak gini deh. Kayaknya this is not good. Mungkin maksudnya baik ya, kayaknya my inner side tuh kayak mau protecting me. So I started building this wall. Nah, ternyata wall itu ya ke bawah terus sampai gede. Jadi ya I was fine aja. I was like fine aja gitu ya. Nggak pernah sampai yang gimana banget gitu. Until satu hari kayaknya like you said kan semua dipendam. Satu hari kan semuanya kayak coming out, kayak mau screaming at you. I got really sick. Sekarang jadi punya autoimun dan segala macam. Dan akhirnya I realized that kayaknya ini wall udah nggak serving me deh. It's not helping me. Malahan ini malah making it worse. Jadi I set intention untuk ya pelan-pelan dicopotin lah si wallnya ini. And then I cried for at least 6 months straight. I'm happy for you. I'm happy to hear that. Congratulations! Oh my god! You're healing yourself. You're your own hero. Oh my god. Dan sampai kayak I was thinking, gila, gue kenapa ya? Seumur hidup gak pernah nangis. I don't even cry watching movies. Kayak film sedih kan semua orang kayak, terus gue kayak, apa sih gitu, kayak I don't feel anything. Tapi at that period of time I cried every day, kayak pagi siang sore malam selama 6 bulan. Itu gila banget sampai kayak is there something wrong with me? Kayak gue kenapa gitu, kayak tiba-tiba kok nangis. Tapi kayaknya it's all those berapa puluh tahun punya pent up emotion dan semuanya kayak harus dimuntahin keluar aja sih. Was that the beginning of your personal growth journey? Ya. It was in the midst of it, tapi udah mulai dari sebelum-sebelumnya. Nah, tapi udah gitu kan kayak kepentok karena ada blok ya kan. Yes, jadi pas I realize, oh ini blok gede nih yang harus dihapus gitu, baru mulai pelan-pelan dibongkar. Ya itu keluar deh semuanya itu. Ya, itu gila sih. That was amazing. That was amazing. Very liberating. Very liberating. Okay, last question. How do you deal with anxiety? Dan juga gimana sih, kayak ada gak sih steps yang kamu lakukan per hari, tiap hari itu to mengimprove your own personal mental health gitu? Oke, ada yang physical, ada yang mental, ada yang spiritual. Kalau yang physical, aku olahraga, dan ini to be honest it's not easy for me karena aku awalnya gak rajin olahraga. Aku itu malas banget tadinya olahraga, but then I felt like it's a need now. Kalau misalnya aku gak olahraga, itu bisa jadi brain fog, terus udah gitu jadi moody dan sebagainya. Jadi it's very necessary. Tapi ya nggak harus setiap hari juga, seminggu 3 kali gitu. Seenggaknya seminggu 3 kali. What do you do? Olahraganya apa? Aku suka download application dance. Jadi aku ikut tutorial dance because it's fun. Atau yoga, so I like to do exercise yang fun for me too gitu. Terus selain itu, aku minum celery juice every morning. Yes, aku ngikutin, same here. Aku minum celery medical juice medium? Dari medical medium, that's right. Bahkan kalau untuk orang-orang yang prone to depression atau anxiety, itu minum celery-nya kalau bisa 32 ounce. Jadi aku minum 1 liter tiap pagi, and it's been very helpful. Aku udah gak pernah mengalami anxiety lagi, udah jarang brain fog. And everything else is just, it's amazing. Nah terus gitu yang pagi mental, dan sore sih 500 yeah, that's okay too. Yang penting kan pas perut kosong kan pas minum itu. It's very helpful untuk eczema, diabetes, high blood pressure, kolesterol dan sebagainya juga.
Ya. Terus udah gitu yang mental, aku suka nulis journaling. Same here. Ya. Yes, I love journaling so much. Aku kalau misalnya lagi ada masalah sesuatu nih, aku akan langsung cari exercise-nya, exercise yang bisa membantu aku dengan masalahku ini apa, dan journaling caranya. Misalnya aku lagi ngerasa kayak banyak being too critical towards myself misalnya. Misalnya aku lagi ngerasa gue sangat amat suka mengkritik diri sendiri. Why am I being so mean to myself? Aku langsung bikin surat Ho'oponopono. Pernah dengar nggak Ho'oponopono? Yes, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Yes, jadi aku tulis paragraf pertamanya I'm sorry. Semua kalimat dimulai dengan kata-kata I'm sorry kepada diri sendiri. I'm sorry Cha, karena aku selama ini selalu mengkritik kamu. I'm sorry Cha, karena bla 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 bla. I'm sorry Cha, karena bla 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 bla. Setelah selesai masuk paragraf kedua, dimulai dengan please forgive me. Setiap kalimat. Yes, and then paragraf ketiga dimulai dengan thank you. Paragraf terakhir I love you. I love you Cha for being bla 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 bla. I love you Cha sampai selesai. Itu salah satunya. Terus udah gitu juga yang spiritual. Kalau yang spiritual, what I do is I pray and I meditate. So dan meditate itu nggak harus nggak harus dilakukan sambil duduk diam gitu, nggak harus gitu sih. We can do active meditation while we're cleaning things. Like for example kan aku kan suka banget pakai essential oil, dan aku punya 4 diffuser di rumah. Diffuser essential oil. Dan itu buat aku momen-momen dimana aku mencuci diffuserku seminggu sekali 4 bijinya, itu adalah momen aku meditasi. For me it's very calming, dan aku sambil pasang lagu gede-gede di rumah, aku cuci-cuci sambil dengerin lagu. It's very meditative, very therapeutic. Terus itu satu lagi kalau ngomongin soal anxiety, aku punya satu tips, satu teknik yang aku temuin sendiri di tahun 2014 ketika waktu itu aku lagi sempat unstable lah. Aku punya teknik namanya 2 questions. Jadi aku minta sama temanku, kalau aku punya sahabat yang sering sama aku misalnya, atau punya pacar, atau punya pasangan, atau siapapun yang sering sama kita bisa minta mereka untuk menanyakan 2 pertanyaan berikut ini setiap kita lagi panic attack. Yang pertama, dia harus tanya ke kita misalnya udah mulai nangis atau marah-marah atau apa, atau kelihatan anxious atau apa. Yang perlu mereka tanyakan pertama adalah, okay, listen to me, focus. Yang kamu alami sekarang itu panic attack atau you're being normal. Nah bedanya apa? Kalau being normal, berarti misalnya kita sekarang nangis karena barusan kita memang habis dibentak di depan umum misalnya. Otomatis normal for us to cry. Tapi kalau misalnya kita kayak agitated dan extremely agitated, irritable dan sebagainya, tapi kita juga nggak tahu penyebabnya apa, dan itu bisa jadi itu panic attack. Lalu kita jawab, misalnya panic attack. Panic attack. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pasangan kita atau sahabat kita atau anggota keluarga kita itu lalu bertanya sama kita. Yang pertanyaan kedua adalah, levelnya dari 1 sampai 10 berapa? 1 mild banget, hampir nggak ada, atau 10 parah banget paniknya. Kita scoring, kita kasih skor, terus misalnya kita bilang, oke, sekarang rasanya 7. Nah, ketika kita sudah ngasih angka, kita udah ngasih nilai, we just let it be, we let it out, that's the last step. We let it out, terus nanti sambil letting it out, kemudian mungkin 15 menit atau setengah jam kemudian ditanya lagi, sekarang skornya berapa? Bisa jadi turun, bisa jadi naik, just be aware of the score. Dengan kita semakin aware dengan state of our feelings, kita semakin bisa master, kita semakin bisa mengelola dan menguasai perasaan kita instead of perasaan itu yang menguasai kita. Aku menjalankan teknik ini cuma 2 kali akhirnya. Aku end up menjalankan itu 2 kali dan aku nggak pernah lagi ngalamin panic attack. Karena itu sangat powerful banget for us to determine our own state gitu at the moment. Kita jadi bisa mengontrol dan menguasai itu. Wow, that is amazing. Dan yang pasti jangan denial, itu aja sih yang penting. Jangan denial dan just let it out. Let it out in a safe space with people yang ngerti bahwa perasaan kita sekarang ini temporary loh. It doesn't define who we are. Wow, that is amazing. Guys, itu harus dicoba ya. Kalau misalkan any of you guys yang masih sering experiencing panic attacks, try those 2 question study. I think that's really powerful. So thank you so much ya Caca for sharing it with us. Nah, sekarang one last thing, aku mau cerita sedikit about Ho'oponopono. I have issues with relationships. Nah, especially relationships with family, dengan orang tua atau apa aja lah. Pokoknya I was in denial. Jadi aku kayak what I did was aku bayangin
let's say my parents itu di depan, dan aku kayak ya udah cuman ngomongin the four words tadi aja gitu, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you, kayak di repeat aja, tapi di intentionin ke orangnya. Jadi awalnya yang my friend yang ceritain, wih lu coba ini deh, terus kayak ya gue udah pernah coba kok, I did that, kayak nothing happen, maksudnya kayak udah gitu aja gitu kan. No lu caranya salah kali, lu udah sasarin belum ke orangnya, bayangin orangnya ada di sana, karena you can talk to their soul gitu kan, from your soul to their soul. Terus kayak masa sih, will that make a difference gitu? Yaudah, anyway I did it, I tried it. Bener loh, kayak padahal simple ya, kayak 4 kata doang, baru mulai kayak langsung buar, nangis, itu nangisnya 2 hari. Ho'oponopono is so powerful. Nah, tapi pas tadi kamu sharing with the way you did it, itu juga I haven't done that before. Nanti boleh dicoba tuh. So thank you so much for sharing juga tadi. Yes, my pleasure. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol semua ini. Iya. Well, I think ini sudah, we have come to the end of the video, soalnya udah cukup panjang juga. I just want to say one more time, sekali lagi thank you so much buat sharingnya hari ini, udah ceritain banyak banget, dan juga for sharing all your tips. You are a wonderful person, you have a beautiful soul, I can see it right through you. Oh, thank you. So guys, ini sudah the end of the video. I hope you guys enjoyed it. Don't you feel that beautiful soul? Kayak it's just exuding out of her. Bukan luarnya doang yang cantik, tapi dalamnya tuh juga keren banget deh pokoknya. So once again, thank you so much for watching this story talk. Kalau if you like it, please subscribe, please hit the like button, dan juga please share this video. Ini tipsnya tuh kayak keren banget. All the things that is being shared in this video tuh keren banget. You have to tell the whole world, share it with all your friends, all your families, karena I'm sure a lot of people can benefit from this. So thank you so much for watching. I'll catch you again next time.